Tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup di dunia, dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah, insyaallah masuk di surganya nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sesuai dengan janji Allah, di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, dan sudah 2 tahun terakhir ini kita berRamadan dengan suasana di masa pandemi COVID-19. Bahkan di tahun ini bukan hanya pintu neraka yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pintu perbatasan juga ditutup oleh pemerintah. Dengan apa? Supaya menghindari penularan virus COVID-19. Jadi di mana per tanggal 6 semua pintu perbatasan setiap daerah masing-masing itu ditutup, tidak lagi dikasih izin untuk mudik. Jadi bahkan pemerintah menganjurkan berlebaran secara virtual pada sanak keluarga yang jauh. Bahkan 3 tahun yang lalu kita masih normal seperti biasa, tapi sekarang kita diarahkan secara virtual atau dunia maya karena adanya virus corona ini. Jadi mari kita saling mendoakan, saling berdoa, mudah-mudahan negara kita, dunia kembali stabil dan virus ini segera hilang dari muka bumi ini. Karena yakin dan percaya semua apapun yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak Allah. Jadi mari kita senantiasa di bulan Ramadan ini melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan tema yang saya akan coba bawakan di kajian rutin kita ini, itu menebar kebaikan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya bukan hanya di bulan suci Ramadan, bahkan di bulan-bulan yang biasa, tapi spesial di bulan Ramadan itu pasti kita sama-sama ketahui bahwa semua apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Bahkan di bulan Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu. Jadi rasa syukur kita itu bahwa kita masih dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini. Nah, itu. Namun tentunya juga ada rasa haru yang menggelayuti hati atau di pikiran kita, di mana tidak dirasa ini adalah Jumat terakhir untuk bulan Ramadan kita kali ini. Jadi tidak dirasa insyaallah mungkin pekan depan, entah itu hari Kamis, pada saat Kamis itu sudah lebaran. Jadi mari kita maksimalkan sisa puasa yang ada ini untuk menebar kebaikan. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan peserta kajian rutin semakin bertambah. Saya lihat ini kita baru 7 orang. Jadi sambil saya jelaskan apa-apa yang dilakukan dalam hal menebar kebaikan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu tambahan bagi kita semua, terkhusus bagi saya. Jadi di bulan suci Ramadan, kebaikan yang pertama yang kita lakukan yaitu meningkatkan ibadah. Jadi mari kita meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, di kondisi pandemik yang tak kunjung usai, tapi di hidayah tersendiri, itu salah satunya dengan Ramadan di tengah COVID pandemi 19 ini atau pandemi COVID-19, salah satunya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang terus kita tingkatkan.
Karena di tahun pertama virus ini bahkan kita dianjurkan beribadah full di rumah, dilarang ada aktivitas ibadah di masjid, kan tarawih dilarang. Jadi bahkan pun tahun pertama itu sholat Idul Fitri itu di rumah. Di tahun kedua ini sudah dibuka kembali meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah jamaah yang dikurangi sampai 50%. Jadi umat muslim yang baik, mari kita saling mengingatkan umat muslim di sekitar kita, terkhusus kita sendiri dan keluarga, untuk berbuat baik, dan karena ini adalah momen yang terbaik di bulan Ramadan. Jadi pertama itu meningkatkan sholat, kemudian ada sesuai dengan surah Al-Baqarah 148, yaitu maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas dunia, atas segala sesuatu. Jadi ciptaan Allah, dan apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Apa yang terjadi di muka bumi ini bisa jadi adalah teguran bagi kita semua. Jadi mari kita segera beristighfar, introspeksi diri, berubah menjadi lebih baik, mengingat dan mengubah mindset kita bahwa ini dunia adalah sementara. Bukan dari hanya segi ucapan kita mengatakan dunia ini hanya sementara, tapi dari segi perilaku. Dengan cara apa? Mari kita bergegas mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk mengumpulkan amal. Karena sewaktu-waktu kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Allah tidak memanggil kita pada saat kita siap, tidak. Itu. Jadi jangan kita menunda untuk melakukan kebaikan. Nanti ketika Allah memanggil kita, tidak mengatakan bahwa pada saat kita siap baru dipanggil, tidak. Jadi mari kita siapkan memang bekal kita sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menebar kebaikan kepada sesama makhluk. Ini. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik tidak hanya kepada sesama manusia, ya. Jadi tidak hanya kepada sesama manusia, dan itu merupakan suatu kebaikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis ada seorang wanita, jadi saya kutip, ada cerita. Jadi saya coba share di kajian rutin kita ini. Ini dalam sebuah hadis ada seorang wanita pelacur. Jadi dalam riwayat lain juga, lelaki yang berdosa sedang berjalan di gurun pasir di bawah terik matahari. Ia merasa sangat kehausan. Setelah sekian lama mencari air, akhirnya ia menemukan sumur. Namun sumur tersebut mengharuskan ia masuk dan turun ke dasarnya. Maka ia pun melakukannya meski harus bersusah payah. Setelah minum dan merasa cukup, ia kembali merangkak di dinding sumur itu hingga berhasil kembali ke permukaan atau ke atas. Tak jauh dari sana ia mendapatkan seekor anjing yang hampir mati kehausan, sedang menjulurkan lidahnya sembari menjilat-jilat tanah yang agak basah. Sekiranya anjing itu bisa merasakan apa yang baru aku rasakan, ucapnya dalam hati si pria ini. Tanpa berpikir panjang, ia putuskan untuk kembali masuk ke dalam sumur. Meski tak ada wadah untuk menampung air, pria ini tidak kehabisan akal karena dia berniat dengan tulus untuk membantu makhluk hidup
Dia menggigit sepatu tersebut agar kedua tangannya bisa mencengkram bebatuan dan kembali menaiki dinding sumur. Jadi dia memakai sepatu ini untuk menampung air. Kemudian dalam hadis akhirnya anjing yang kehausan tadi dapat meminum air yang ia bawa. Jadi mari kita mencintai sama makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia, bukan binatang. Mari kita cintai, bantu. Ini contoh ya. Kemudian dalam hadis tersebut dikabarkan bahwa sebab pertolongan dan kasih sayang terhadap anjing yang kehausan, maka Allah yang Maha Pengasih mengampuni dosa-dosanya. Nah itu. Jadi contoh kecilnya pun kalau kita sedang berjalan, apalagi kalau kita di kampung, tiba-tiba ada entah itu kucing atau anjing yang sedang terkapar. Bahkan kucing ketika kita diinjak atau ditabrak sampai meninggal, sampai mati, itu saking disayangi itu kita dianjurkan untuk kuburnya. Kalaupun kita tidak sempat, kita harus kasih pinggir, kemudian kita baluti dengan pakaian, entah itu pakaian bekas ataupun pakaian kita. Jadi salah satu yang bisa kita hikmah yang bisa kita ambil di situ, bagaimana kita harus, Islam ini mengajarkan kita untuk mencintai sesama makhluk. Itu yang saya garis bawahi daripada itu. Kemudian yang kedua, menebar kebaikan kepada sesama manusia. Jadi setelah kita menebar kebaikan kepada sesama makhluk, lanjut yang kedua, kita menebar kebaikan kepada sesama manusia. Nah, sesama manusia ya, bukan sesama umat muslim ya. Jadi turunannya tadi ini secara universal, secara general itu ke semua makhluk hidup. Yang kedua ini menebar kebaikan kepada sesama manusia. Jadi sesama manusia bukan dilihat dari sukunya, agamanya, yang jelasnya manusia. Jadi jangan kita lihat dulu agamanya, tapi lihat kita sesama manusia harus saling membantu. Karena Islam itu mengajarkan itu saling toleransi. Nah, jadi bahkan kita bisa berhidup berdampingan dengan agama lain. Itulah indahnya Islam. Nah, apakah boleh berbuat baik kepada seseorang yang berbeda keyakinan? Nah, itu. Dan saya yakin percaya mungkin nanti ada pertanyaan seperti ini. Bahkan di keseharian kita, apakah kita boleh berbuat baik kepada seseorang yang berbeda keyakinan? Tentu bisa. Bahkan Islam menganjurkan akan hal itu. Berbuat baik tidak harus melasingkan adanya rasa loyal atau cinta. Dengan begitu kita berharap kita bisa hidup berdampingan, itu dengan rukun saling menghormati satu sama lain, dengan tetap mengetahui batasan-batasan yang mesti dijaga. Nah itu. Jadi menghormati satu sama lain. Jadi meskipun kita hidup berdampingan, beda keyakinan, tapi kita tidak saling mengganggu dalam keyakinan kita. Ya, kita sholat Jumat, tetangga kita menghargai. Meskipun dia non muslim, begitupun ketika dia beribadah di gereja, kita juga menghormati, menghargai, tidak mengganggu. Jadi saat kita saling menghormati satu sama lain sehingga tidak ada menimbulkan konflik. Itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil ya terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena Allah, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Itu. Artinya jangan pilih kasih. Lihat temannya yang artinya baik, yang cantik, yang gagah, itu terus dia dibantu. Temannya yang lain tidak dibantu, jangan. Mari kita
menebar kebaikan dengan berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, selama tidak memerangi kita. Seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Jadi hendaklah berbuat baik dan adil, karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Lanjut, yang ketiga, menebar kebaikan kepada sesama muslim. Ya, ini sudah mengerucut ke agama, itu mari kita menebar kebaikan kepada sesama muslim. Tadi menebar kepada sesama manusia, jadi bukan hanya sesama muslim, tapi bahkan dengan berbeda keyakinan kita dianjurkan untuk berbuat baik. Itu mungkin kita tulus berbuat baik, dia merasa nyaman, tenang dengan kita, dan dia tertarik belajar tentang Islam. Alhamdulillah nilai plusnya kalau dia bisa mualaf. Itu. Jadi seorang muslim dengan muslim lainnya boleh saja terpisah oleh sebuah jarak. Itu. Contoh misalnya saya di Makassar, kita di Sopeng, ya mungkin kita dipisahkan dengan jarak sekitar 170-an kilometer, ataupun kita berbeda pulau, bukan negara, ataupun benua, namun sejatinya setiap muslim terikat dengan kalimat yang satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi dimanapun kita berada sebagai umat muslim, tetap kita satu, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Jadi dijadikannya iman seseorang sempurna ketika ia bisa mencintai saudaranya sesama muslim. Jadi mari kita sebagai sesama muslim kita saling membantu. Sekarang pun kita bisa menebar kebaikan dengan saling berbagi, yaitu memberikan, kalau kita memiliki rezeki yang lebih, mari kita berbagi dengan memberikan takjil. Jadi artinya yang sesederhana pun yang kita lakukan dengan disertai keikhlasan untuk membantu sesama, insya itu akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ya yang dari tiga itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk di kajian rutin ini. Itu pertama, menebar kebaikan kepada sesama makhluk hidup, kemudian sesama manusia, dan kepada sesama umat muslim. Ya, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator.